Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifki Al-Ikhwani dari Program Studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana kita menguji hipotesis pada hipotesis dan datanya yang telah disediakan. Nah, langsung saja kita lihat hipotesis yang telah disediakan pada soal-soal berikut. Nah, ini di soal pertama dapat kita ketahui terdapat hipotesis yang nihil dengan bunyi tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui apakah benar tidak ada hubungan atau ternyata ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, pertama-tama kita buka dulu datanya. Di sini datanya telah disediakan. Nah, kemudian kita copy semua datanya ke aplikasi SPSS. Kita copy dulu. Lalu kita tempel atau kita paste ke SPSS. Nah, kemudian kita ke variable view, kita ganti namanya dulu. Sini kita ganti menjadi Rian. Dan yang kedua kita ganti menjadi Harley. Nah, di bagian desimal kita nolkan saja. Kemudian di bagian measure kita ganti menjadi scale. Nah, itu kita kembali ke data view. Kemudian kita lihat kembali ke hipotesis awal tadi. Nah, di sini yang kita cari adalah ingin membuktikan apakah tidak ada hubungan atau ada hubungan. Artinya yang kita cari adalah yang kita uji adalah uji korelasi atau uji hubungan. Nah, kemudian kita buka kembali SPSS. Nah, sebelum kita menguji korelasi, uji hubungan tadi, ada beberapa syarat atau prasyarat yang harus kita penuhi sebelum melakukan uji korelasi. Yang pertama, data kita harus berbentuk interval dan atau rasio. Nah, ini data kita sudah berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, data kita harus terdistribusi normal. Dan yang ketiga, data kita harus memiliki hubungan yang linear. Kemudian, jika kita ingin memenuhi syarat-syarat tersebut, kita harus melakukan tesnya terlebih dahulu. Nah, yaitu tes normalitas dan tes linearitas. Yang pertama yaitu tes normalitas. Caranya, di bagian SPSS tadi, kita klik Analyze, kemudian pilih bagian Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Nah, di sini kedua variabelnya kita masukkan ke bagian dependent list. Kita masukkan dulu. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita ke bagian plots, kemudian centang bagian normality plot with S. Nah, setelah itu tinggal continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil atau output dari perhitungan SPSS kita. Ini kita scroll lagi ke bawah sampai ketemu ini tabel test of normality. Nah, di tabel test of normality kita lihat di bagian tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian kita lihat lagi di bagian sig atau signifikan, nilai signifikansi. Di sini nilai signifikansi kita yaitu 0,200. Nah, pedomannya yaitu di sini saya sudah membuat catatannya. Nah, untuk uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data kita terdistribusi normal dan sebaliknya. Nah, di sini data kita nilai signifikansinya itu 0,200 lebih dari 0,05. Artinya data kita berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita melakukan uji linearitas terlebih dahulu. Normalitas lalu linearitas. Caranya kita buka kembali SPSS kita. Kemudian
Nah, kita klik analyze, kemudian pilih compare means, lalu pilih means. Nah, di sini untuk variabel kesepian kita masukkan ke bagian independent list. Kemudian bagian hardliness kita masukkan ke kolom dependent list. Setelah itu di bagian option kita centang test for linearity. Kemudian pilih continue, lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil perhitungan SPSS kita. Nah, langsung saja kita lihat di bagian ANOVA table. Nah, kita lihat di bagian linearity, terus tarik ke kanan sampai bagian paling kanan, kolom paling kanan. Sini keterangannya sig, yaitu nilai signifikan. Nah, nilai signifikan kita di sini yaitu 0,000. Pedomannya yaitu, nah, untuk uji linearitas, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data memiliki hubungan yang linear. Nah, kita lihat lagi, ternyata data kita di sini 0,00 yaitu kurang dari 0,05. Artinya data kita memiliki hubungan yang linear. Setelah itu baru kita bisa melakukan uji korelasi, karena data kita telah memenuhi syarat, yaitu berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear. Nah, cara melakukan uji korelasi yaitu ke bagian SPSS ini yang seperti tadi, kemudian klik analyze, kemudian pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, kita masukkan keduanya, variabel keduanya ini ke kolom variabel. Nah, kemudian jangan lupa kita centang bagian person, detail kita pilih, kemudian kita centang juga flag signifikan correlationnya, kemudian OK. Nah, di sini maka muncul hasil SPSS-nya. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini sig to tell, nilai signifikansi kita yaitu 0,000. Nah, pedomannya yaitu untuk uji korelasi. Nah, di sini jika nilai kurang dari 0,05 maka data berkorelasi atau memiliki hubungan. Nah, kemudian di data kita nilai signifikansinya itu 0,000 kurang dari 0,05. Artinya data kita memiliki hubungan atau berkorelasi. Nah, kemudian kita lihat hipotesis awal tadi. Nah, hipotesis awal yaitu tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardliness dan seterusnya. Nah, ternyata setelah kita uji di SPSS, hasilnya itu kedua variabel memiliki hubungan. Nah, ternyata di hipotesis ini merupakan hipotesis yang kurang tepat, karena hipotesis yang tepat setelah kita uji yaitu terdapat hubungan antara sifat kepribadian hardliness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Ini hipotesisnya yaitu tidak ada peranan sifat kepribadian hardliness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Jadi yang ingin kita uji di sini adalah peranan, tidak adanya peranan atau ternyata ada peranan. Artinya yang kita uji di sini adalah lanjutan dari korelasi, yaitu uji regresi. Kita buka dulu datanya. Di sini data soal 2. Kemudian kita copy lagi datanya ke SPSS. Dulu kita buka SPSS, dan kita seperti di soal pertama tadi kita ganti dulu namanya. Nah, yang ini sesuai datanya, hardliness dan kualitas pertemanan. Nah, kita ganti hardliness, kedua kita ganti kualitas pertemanan. Kemudian desimalnya kita nolkan,
pertama, dimension kita ganti ke scale. Nah, sebelum melakukan uji regresi, kita harus melakukan uji korelasi terlebih dahulu. Karena uji regresi ini merupakan lanjutan dari uji korelasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran antara variabel X ke variabel Y. Pertama-tama kita uji korelasi terlebih dahulu. Seperti di tahap pertama, di soal pertama, kita harus melakukan uji normalitas dan uji linearitas terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, dan Descriptive Static, dan Explore. Kita pindahkan keduanya ke kolom Dependent List. Kemudian di bagian Plots, ini sudah kita centang Normality Plot with Test. Continue kita oke. Kemudian akan muncul hasilnya. Nah, ini di bagian kolom signifikansi, nilai signifikansi kita yaitu 2,00 dan 0,14. Nah, pedomannya tadi, jika lebih dari 0,05 maka data kita berdistribusi normal. Di sini nilai signifikansi kita lebih dari 0,05, artinya data kita sudah berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kita lakukan uji linearitas terlebih dahulu. Kita analyze, kemudian compare means, kemudian means. Nah, yang hardiness kita pindahkan ke independent list. Nah, kemudian yang kualitas pertemanan kita pindahkan ke dependent list. Kemudian di bagian option kita centang test for linearity. Continue, kemudian oke. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, bagian ANOVA table kita lihat di ini linearity, kemudian tarik ke kanan sampai ke paling ujung. Di sini di kolom sig, artinya nilai signifikansi kita di baris kedua ini 0,00. Nah, pedomannya tadi, kita kurang dari 0,00 maka datanya memiliki hubungan yang linear. Nah, maka di sini data kita sudah memiliki hubungan yang linear. Nah, kemudian kita lakukan uji korelasinya. Kita klik Analyze, kemudian Correlate, dan Bivariate. Kita masukkan keduanya ke kolom variabel. Kemudian jangan lupa ini dicentang dan klik OK. Nah, maka muncul di sini tabel correlation. Nah, di sini kita lihat di bagian sig to tail, nilainya itu 0,000. Pedomannya tadi sama, jika kurang dari 0,05 maka data kita berkorelasi atau memiliki hubungan. Di sini artinya nilai kita sudah kurang dari 0,05, artinya data kita di sini memiliki hubungan atau berkorelasi. Nah, jika data kita sudah terbukti memiliki korelasi atau hubungan, maka kita dapat melakukan tes atau uji regresi. Nah, kemudian kita dapat lakukan uji regresi. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Nah, di sini variabel hardness kita masukkan ke kolom Independent. Nah, ini kita masukkan kolom independen, kemudian kualitas pertemanan kita masukkan ke dependent. Itu tinggal kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya di sini di output SPSS-nya. Kita lihat pertama di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA kita lihat ke kolom paling kanan yaitu kolom sig. Di sini artinya nilai signifikansi kita yaitu 0,000. Nah, pedomannya bisa kita lihat di catatan. Nah, ini untuk uji regresi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya. Nah, di sini nilai signifikansi kita 0,000 kurang dari 0,05, artinya variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian
seberapa besar pengaruhnya kita bisa lihat di kolom model summary. Kita lihat di bagian kolom R square. Nah, di sini terdapat angka atau nilai 0,165. Nah, kemudian kita ubah menjadi persen atau per 100. Berarti 0,165 ini menjadi 16,5%. Maka segitulah besar dan variabel X terhadap Y tadi. Kemudian kembali ke hipotesis awal, yaitu tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, setelah kita uji, ternyata hipotesis ini kurang tepat karena hasil hipotesis yang kita uji tadi yaitu terdapat peranan antara sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan sebesar 16,5% tadi. Sini sebesar 16,5%. Lanjut ke soal ketiga. Ini terdapat hipotesis yang berbunyi tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang kita cari adalah perbedaan. Tidak adanya perbedaan atau ternyata ada perbedaan. Jadi yang kita uji di sini adalah uji perbedaan atau uji beda pada hipotesis ini. Langsung saja, pertama kita buka dulu datanya, kemudian kita copy ke SPSS-nya. Kita copy dulu semua datanya. Kita ke SPSS. Nah, kemudian kita ke variabel view lagi. Kita ganti dulu namanya seperti tahap sebelumnya. Di sini datanya itu hardiness dan jenis kelamin. Yang ini kita ganti jadi yes. Kemudian yang kedua kita ganti dengan jenis kelamin. Kemudian desimalnya kita nolkan juga. Nah, di bagian value ini, bagian value kita klik sampai ada tanda titik 3 ini. Kemudian di value-nya kita isi 1, kemudian labelnya pertama laki-laki, kita add, kemudian untuk value kedua kita beri label perempuan. Dan kita add dan oke. Kemudian di bagian measure yang pertama kita ubah L, yang kedua kita ganti menjadi nominal. Lalu kita kembali ke data view. Nah, sebelum kita melakukan uji perbedaan atau uji beda, ada prasyarat juga yang harus kita penuhi. Nah, yaitu syarat yang pertama, data kita harus berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, data kita harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, data kita harus homogen. Nah, syarat pertama sudah kita penuhi karena data kita sudah berbentuk rasio atau interval. Kemudian yang kedua, data kita harus berdistribusi normal. Kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, seperti tahap sebelumnya, kita langsung lakukan uji normalitas. Analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore. Di sini kita masukkan saja keduanya. Dan di bagian plot kita centang normality plot, test, continue, dan oke. Nah, setelah hasilnya muncul, kita lihat lagi di bagian signifikansi. Nah, kita fokusnya ke bagian hardiness. Di bagian hardiness, nilai signifikansi kita itu 0,200. Nah, pedomannya tadi jika lebih dari 0,05 maka data kita berdistribusi normal. Artinya di sini nilai signifikansi kita sudah lebih dari 0,05 dan data kita
sudah berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Untuk uji homogen ini sedikit berbeda dengan uji sebelumnya, seperti uji normalitas dan linearitas, karena kita bisa langsung melakukannya dengan uji beda. Jadi sekalian uji homogen dengan uji beda. Tentu saja caranya yaitu kita klik analyze terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ke compare means dan pilih independent sample t-test. Nah, di sini bagian hardiness masukkan ke test variabel, kemudian jenis kelamin kita masukkan ke grup variabel. Nah, setelah itu kita pilih klik define group is ini. Nah, kemudian kita isikan di grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Kemudian continue dan oke. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu di tabel independent sample test. Kita lihat di bagian kolom sig yang pertama ini, nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi kita yaitu 0,75. Nah, ini merupakan nilai signifikansi dari uji homogen tadi. Nah, pedomannya yaitu kita lihat dulu di catatan. Nah, untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data adalah homogen, dan sebaliknya jika kurang dari 0,5 maka data tidak homogen. Nah, di sini nilai signifikansi kita lebih dari 0,05, artinya data kita adalah data yang homogen. Nah, setelah kita mengetahui data kita homogen, kemudian data kita tadi juga terdistribusi normal, artinya kita bisa melihat, kita bisa melakukan uji beda. Nah, uji bedanya tinggal kita lihat ke bagian kolom seek to tell ini. Nah, di bagian kolom seek to tell ini terdapat nilai atau angka yang kita dapatkan 0,452. Kita lihat dulu pedomannya. Nah, untuk uji beda atau uji perbedaan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data memiliki perbedaan. Nah, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data itu tidak memiliki perbedaan. Nah, kita lihat ternyata di sini nilai signifikansi uji beda kita 0,452 dan 0,445, artinya lebih dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa data kita itu tidak memiliki perbedaan, karena sesuai pedoman tadi, jika lebih dari 0,05 maka tidak memiliki perbedaan. Nah, kita lihat di hipotesis awal tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, artinya hipotesis di sini sudah benar, karena sesuai yang kita ujikan di SPSS tadi, hasilnya data dari kedua variabelnya tidak memiliki perbedaan. Lanjut ke soal keempat. Nah, di sini terdapat hipotesis nihil yang berbunyi tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, artinya di sini yang kita cari juga perbedaan, yaitu uji perbedaan atau uji beda, sama seperti di soal sebelumnya, di soal ketiga. Pertama kita salin atau dulu datanya. Nah, sini ada data soal 4. Kita salin semuanya ke aplikasi PSS. Jadi ya kita. Nah, setelah itu sama di tahap sebelumnya, kita ke variabel view dulu, lalu kita ganti namanya. Ini data yang pertama yaitu kualitas pertemanan, kemudian dan jenis kelamin. Nah, yang pertama kita ganti ke kualitas pertemanan. Nah, yang kedua kita ganti menjadi jenis kelamin. Kemudian desimalnya kita nolkan.
Kemudian di bagian value kedua kita klik dulu sampai muncul titik 3 ini, kita klik, kita beri value 1, kita beri dengan i, kemudian kita add, kemudian beri value lagi 2 dengan label perempuan, kemudian kita add lagi, dan oke. Di measure yang pertama kita ganti ke scale, yang kedua kita ganti ke nominal. Kemudian kembali ke data view. Seperti di soal sebelumnya, di soal ketiga, sebelum kita melakukan uji beda, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu dan uji homogenitas. Langsung saja kita ke uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian descriptive, statistik, dan explore. Kita masukkan ke kualitas pertemanan ke dependent list. Ini boleh kita masukkan atau boleh tidak kita masukkan. Kemudian di bagian plots kita centang normality plot with test, continue, kemudian nah setelah itu kita lihat dulu hasilnya. Nah, bagian test of normality, ya, nilai signifikansi yang kita dapatkan yaitu 0,14. Pedomannya tadi, jika lebih dari 0,05 maka data kita berdistribusi normal. Nah, artinya di sini nilai signifikansi yang kita dapatkan 0,014 sudah melebihi 0,05, artinya data kita berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ke uji homogenitas sekaligus ke uji bedanya, karena satu cara. Maksudnya kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means, dan kita pilih independent sample test. Nah, kita masukkan kualitas pertemanan ke kolom test variabel, kemudian variabel JK-nya kita masukkan ke grup variabel, define group 1 kita isi dengan 1, grup 2 kita isi dengan 2, dan continue dan klik OK. Nah, di sini pertama kita lihat dulu di bagian independent sample test di kolom signifikansi, kolom sig. Nah, terdapat nilai 0,730. Artinya nilai signifikansi dari uji homogenitas kita itu sebesar 0,30. Nah, pedomannya tadi untuk uji homogenitas, jika lebih dari 0,05, jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka data adalah data yang homogen. Nah, di sini nilai signifikansi yang kita dapatkan sudah melebihi 0,05, artinya data kita adalah data yang homogen dan memenuhi syarat untuk melakukan uji beda, karena uji normalitas sudah dan uji homogenitas sudah kita penuhi juga. Kemudian untuk melakukan uji beda tinggal kita lihat di kolom sig to tell. Di sini terdapat nilai atau angka 0,917. Pertemuannya tadi kita lihat kembali untuk uji beda, jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka memiliki perbedaan, maka data memiliki perbedaan. Kemudian jika lebih dari 0,5 maka data tidak memiliki perbedaan. Nah, di sini nilai yang kita dapatkan adalah 0,917 melebihi 0,05, artinya data itu tadi, variabel tadi tidak memiliki perbedaan. Nah, kita kembali ke hipotesis awal, yaitu tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, artinya hipotesis yang tertera di sini sudah benar, karena sesuai yang kita ujikan di SPSS, hasilnya dari kedua variabelnya tidak memiliki perbedaan. Nah, itulah tadi cara atau tutorial bagaimana untuk menguji hipotesis dengan software atau aplikasi SPSS pada data-data dan hipotesis yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.